Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman sobat finansialku sore ini. Ketemu lagi di Instagram Live Finansialku Syariah. Nah, kali ini bersama saya Harika Jody, salah satu perencana keuangan di Finansialku. Malam hari ini biasanya kita mulai live-nya jam 7 malam ya teman-teman semuanya ya. Tapi khusus untuk Jumat kali ini kita maju jadi sore hari jam 4 sore. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join dan bergabung, di mana topik pada hari ini Jumat berkah kali ini kita akan bahas tentang saham teman-teman. Teman-teman bisa cek judulnya sendiri ya. Nanti kita akan berbicara banyak tentang efek dari SWF Sovereign Wealth Fund terhadap fundamental saham-saham syariah. Nah, sambil menunggu nanti Mang Amsi ya yang akan bergabung bersama dengan kita. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau share-share pertanyaan ya, atau mau perkenalan terlebih dahulu di sini, silahkan boleh tulis dari daerah mana teman-teman berasal ya. Semoga sehat semuanya. Dan alhamdulillah semoga sama-sama kita bisa melewati pandemi bersama-sama. Boleh ditulis di kolom komentar teman-teman dari daerah mana, saya akan sapa juga satu persatu ya yang sudah lewat di sini. Selamat sore Mbak Novaria, Mbak Lilo, Mas Al Nizar, Mas Al Bujara, Mas Faruk, selamat sore. Mas Cahyati, Mbak Rinda Cahya, Batu Raja hadir. Wow, jauh sekali. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Wonokromo, oke. Di sana lagi hujan atau lagi panas, cerah? Kalau saya sendiri lagi ada di Jogja, teman-teman. Alhamdulillah, Jogja sedang cerah cuacanya sore hari ini. Semoga teman-teman yang sedang terkena cuaca buruk atau musibah banjir dan lain sebagainya cepat bisa dapat teratasi ya, dan bisa kembali seperti semula. Wah, Sangata Kaltim, selamat sore. Di sana sudah selisih 1 jam ya dari di barat. Sangata ini Kalimantan Timur, banyak sekali pertambangan ya, batu bara ya. Kemudian jaraknya juga masih sekitar 8 jam dari Samarinda. Oke, teman-teman dari Jakarta sudah bergabung juga. Dari Solo tadi ada Mbak Nuryani, selamat datang, selamat sore. Kali ini kita akan sama-sama bertolabul ilmiah dengan Mang Amsi untuk membahas fundamental saham syariah. Kemudian ada juga Mas Ramafdan. Selamat sore Mas Ramafdan, semoga sorenya kali ini menyenangkan menuju akhir pekan ya. Sambil kita cek dulu Mang Amsinya sudah bergabung. Oh, kita tunggu dulu Mang Amsi untuk bergabung. Ya, biasanya kita malam hari teman-teman untuk bahas finansialku syariah ya jam 7 malam, tetapi kali ini kita maju menjadi jam 4 sore dan harapannya semoga teman-teman bisa menyaksikan lebih panjang ya, karena kita nanti bisa sampai jam 5. Assalamualaikum Mang Amsi, sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jody, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Mang Amsi. Jelas sekali suaranya, oke. Oke. Sinyalnya di sana lancar Mang Amsi? Di Cianjur apa di mana ini? Alhamdulillah lancar, sehat selalu. Oke, keluarga aman-aman Mang Amsi, sehat-sehat semuanya? Iya, alhamdulillah Mas. Ini ya biasa ya. Oke. Ini sorry kayaknya agak delay sedikit tadi Mang Amsi suaranya yang terakhir. Baik. Tapi suara saya lancar ya Mang ya di sana ya. Tadi sudah kita coba, oke sih. Suara saya jelas Mas? Jelas Mang Amsi jelas. Oke ya, siap. Oke Mang Amsi. Ini teman-teman sudah banyak yang join. Tadinya kan kita ya, sekarang kalau ada Mang Amsi bahasnya kan nggak mungkin selain saham syariah, tetapi kita khususon pada sore hari ini kita coba obrolin nih Mang, kira-kira saham-saham yang terdampak sama kebijakan SWF ya, atau Sovereign Wealth Fund, di mana Indonesia ini kan kemarin sudah meresmikan yang namanya
Sovereign Wealth Fund ini dengan nama INA, Indonesian Investment Authority. Jadi benar-benar ini menjadi salah satu kalau saya bilang ini menjadi salah satu stimulus baru di bidang investasi, dan ini langsung dikelola pemerintah. Jadi ibaratnya ini kayak fund manager dari pemerintah yang memang ditugaskan untuk mencari dana, entah itu dari luar atau dari manapun. Yang penting adalah ini nanti bisa membantu menyelesaikan proyek-proyek kita yang jangka panjang. Dan salah satunya yang terkena imbasnya adalah emiten-emiten konstruksi, kemudian real estate, dan juga transportasi. Nah, pandangan Mang Amsi sendiri awalnya terhadap program SWF ini gimana, Mang? Apakah cukup optimis, menarik, atau seperti apa? Oke, terima kasih Mas Jody dan Sobat Finansialku semuanya dari seluruh, mungkin ada juga yang di luar negeri ya, setidaknya seluruh Nusantara dan juga teman-teman mungkin yang sedang berada di luar negeri. Sore hari ini memang temanya sedikit up to date dan juga menjawab pertanyaan seputar SWF, Sovereign Wealth Fund, atau juga INA ya, Indonesia Investment Authority. Jadi sebenarnya sih secara umum mungkin itu sebuah hal yang baik ya, sebuah istilahnya ada progres lah dari pemerintah untuk bagaimana bisa menambah atau menumbuhkan asetnya, dan pada akhirnya juga mungkin bisa sedikit meminimalisir utang negara juga dari hasil investasi ini. Meskipun sih di beberapa negara sebelumnya, di beberapa negara lain itu sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu gitu ya. Dan istilahnya kalau mungkin ini secara ininya dana abadi gitu, dana abadi negara yang diinvestasikan di beberapa aset strategis yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu buat negara itu sendiri gitu. Dan ketika saya baca PP nomor 74 kalau tidak salah tentang SWF ini, itu juga ditargetkannya kan modalnya itu 75 triliun. Jadi aset yang dikelolanya itu sekitar 75 triliun, dan itu diambil dari sisa APBN mungkin ya, atau misalnya dari peruntukan dari yang lain. Nah, yang penting adalah bagaimana nanti si INA ini atau misalnya si direksi dari yang mengelola SWF ini bisa memaksimalkan aset yang ada itu untuk membeli aset-aset, membeli katakanlah perusahaan-perusahaan atau misalnya aset yang bisa memang tumbuh begitu, dan secara tidak langsung ini akan berimbas kepada saham-saham yang berkaitan dengan infrastruktur ya. Dan betul tadi kata Mas Jody, mungkin yang paling terimbas positif adalah saham-saham konstruksi, saham-saham transportasi, saham-saham jalan tol. Hanya saja kan di daftar efek syariah tahun 2020, saham-saham yang katakanlah yang lebih diuntungkan dengan adanya SWF ini kebetulan sedang tidak berada dalam jalur syariah, tidak berada dalam list efek syariah. Misalnya bisa kita sebut waskita, WSKT kan sedang tidak ada di UDES gitu ya. Kemudian jasa marga pun sedang dikeluarkan gitu karena mungkin rasio utangnya meningkat. Kemudian Krakatau Steel yang mungkin pasti ada kaitannya dengan baja begitu kan. Infrastruktur itu nggak bisa lepas dari semen, beton, kemudian juga baja. Nah, perusahaan baja terbesar yang milik pemerintahnya juga kan sudah lama tidak masuk saham syariah begitu. Nah, dan hal-hal ini yang tadi saya baca sekilas bahwa di postur APBN 2021 itu anggaran untuk konstruksi, anggaran untuk infrastruktur itu naik kan sekitar 400-an triliun. Itu tumbuh dari tahun sebelumnya 400. Karena mungkin 2021 ini mulai digenjot gitu. Dari 2000 triliunan itu 400 triliun didominasi oleh oleh ini saya punya infografisnya. Jadi 417 triliun. Jadi anggaran untuk infrastruktur itu 417 triliun. Yang ini merupakan anggaran terbesar dalam 6 tahun terakhir. Jadi dari 2016 sampai 2021 itu anggaran infrastruktur paling besar tahun sekarang ya. Sebelumnya yang paling tinggi di tahun 2019 itu 394 triliun. Nah, sekarang itu 417 triliun. Itu naik sekitar 48% dibanding anggaran tahun kemarin. Secara tidak langsung kita bisa kita hubungkan, dikorelasikan dengan
perusahaan-perusahaan apa sih yang akan diuntungkan dengan adanya gelontoran 400 Iya, triliunan iya. ini kan seperti itu. Betul, betul, Nah, betul. di sini kita lihat Arahnya mau ke sana ya, Mang ya. betul, dan alokasi di bidang infrastruktur ini ternyata 240 triliunnya itu oleh pemerintah pusat dan sisanya itu dilimpahkan ke daerah. Jadi 240 triliun di pusat, 132 triliun ke daerah dan sisanya 46 triliun sebagai pembiayaan. Kemudian teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa infrastruktur di sini itu lebih diarahkan kepada infrastruktur digital. Jadi di sini ada kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca pandemi melalui penguatan infrastruktur digital. Ada kata kunci digital dan mendorong efisiensi logistik serta konektivitas. Kemudian diarahkan juga untuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. Jadi si infrastrukturnya itu yang mendukung terhadap kawasan industri dan pariwisata. Jadi mungkin teman-teman sudah mulai bisa melihat sekarang kira-kira kawasan industri mana yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah begitu ya. Kemudian juga di sini ada rencana pencapaiannya itu misalnya ya rumah susun dan rumah khusus 10.700 unit misalnya. Kemudian bendungan 53 unit. Jaringan irigasi pembangunan 600 km dan rehabilitasi 3.900 km. Kemudian jalan itu sekitar 965 km target tahun ini. Kemudian jembatan 27 km, jalur kereta api 447 km, bandara 10 unit atau lokasi. Kemudian untuk energinya itu ada pembangkit listrik tenaga surya, kemudian juga jaringan gas bumi. Seperti itu adalah rencana yang dianggarkan untuk tahun 2021. Nah, teman-teman tinggal mencari misalnya emiten atau perusahaan mana yang kira-kira akan diuntungkan dengan proyek infrastruktur ini. Dan tadi sudah ada clue-nya, misalnya jalan, kemudian jembatan, dan kalau kita kembali ke basic kan pasti kalau pembangunan jalan, jembatan pasti membutuhkan misalnya semen. Membutuhkan misalnya bukan hanya konstruksinya, bukan hanya konstrukturnya yang kita fokuskan, tapi juga bahan dasar materialnya. Ya, misalnya kalau misalnya beton kan pasti butuh semen misalnya. Semen ini kan pasti ada industri semen yang akan diuntungkan juga. Nah, seperti itu. Kemudian kalau membuat jembatan mungkin tidak hanya cukup dengan semen dan batunya saja, tapi juga ada rangka. Rangkanya butuh baja. Nah, misalnya baja mana yang akan diambil oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian elektrifikasi, misalnya ketika kelistrikan ini mau dioptimalkan, mereka akan butuh kabel. Emiten mana yang berhubungan dengan kabel. Jadi teman-teman bisa mencari korelasinya itu, kemudian nanti dilihat refleksinya atau cerminnya, bukan cermin. Hasilnya itu dilihat dari misalnya Q1 2021. Nanti kalau sudah Maret atau April kita lihat laporan keuangannya, kita bisa cek di situ. Oh, ternyata yang diuntungkan dengan adanya ini pemerintah itu ke sini jalurnya, semennya ngambilnya banyaknya dari sini. Tapi saya besar kemungkinan pemerintah itu akan mengoptimalkan BUM-nya sendiri. Misalnya kalau semen ya daripada beli keluar, misalnya dia akan mengoptimalkan SMGR misalnya. Kemudian SMGR, kalau di Sumatera mungkin SMBR, Batu Raja gitu kan. Kalau sekarang 3 kan semen yang milik pemerintah itu SMGR, SMBR, SMCB. Karena SMCB dulunya Holcim, sekarang sudah diakuisisi sama Semen Gresik, Semen Indonesia. Jadi namanya Solusi Bangun Bangsa. Dulu mereknya Holcim, sekarang Dynamics kan mereknya. Itu sudah jadi milik pemerintah sekarang. Jadi teman-teman tidak hanya terpaku dengan saham konstruksinya saja, tapi bayangkan ketika ada jalan, bayangkan ketika ada jembatan, material apa yang akan sering dibutuhkan. Seperti itu mungkin dari saya, Mas, pengantarnya. Iya, betul. Ini pengantar yang sangat menarik sekali ya. Karena memang banyak pertanyaan, Bang. Dari kemarin itu terkait dengan ini ngefeknya ke emiten mana aja sih? Karena kadang-kadang kalau kita lihat di bidang industrinya, kalau misalkan cuman terbatas pada konstruksi aja kan nggak banyak sebenarnya. Dan memang konstruksi yang ada di saham syariah sekarang fundamentalnya ya mungkin masih tidak semuanya bisa dikatakan bagus. Nah, tetapi ternyata yang tadi Mang Amsi sampaikan, lingkupnya ini menjadi banyak ya. Mulai dari bahan bakunya sendiri, dari semen, kemudian dari baja, dan mungkin nanti siapa tahu ada perusahaan besi juga yang mungkin masuk saham syariah dan kelistrikan dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadikan sebuah momentum juga ya Mang Amsi ya, bahwa
banyak yang akan meraup berkah dari SWF ini. Namun kita juga harus pelajari dulu fundamentalnya dari Q1 tadi yang Mang Afri sampaikan. Kira-kira sudah ini belum sudah cukup on the track atau belum. Nah, kalau misalkan on the track, bolehlah sama-sama kita coba nanti telaah kira-kira saham apa dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik Mang Amsi ya, terkait dengan hal ini tadi. Kalau tadi sebenarnya kemarin di IG itu juga banyak yang nanya, Mang, ini kira-kira SWF ini sebenarnya kalau udah dibentuk seperti ini nanti kalau ganti pemerintahan lagi, apakah bisa hilang atau misalkan apakah bisa dilanjutkan dan lain sebagainya, karena kita pengennya ini kan tetap berlanjut karena ini akan mempengaruhi beberapa emiten dalam jangka panjang dan terutama untuk proyek-proyek tadi seperti jalan tol, kemudian jembatan, kemudian kalau misalkan nanti bisa bikin rel juga, bandara dan lain sebagainya, itu mungkin bisa di atas 5 tahun ya Mang ya. Nah, ini kira-kira masa depannya kalau Mang Amsi sendiri melihatnya seperti apa? Apakah yakin ini bisa berlanjut atau mungkin nanti udah bukan Pak Jokowi lagi, mungkin ganti lagi dan lain sebagainya, nanti gimana Mang? Oke, terima kasih Mas Jody. Sebenarnya sih saya melihatnya begini ya, kalau sesuatu yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak bisa tidak bisa misalnya kalau ini 1 tahun 2 tahun diganti, tidak gitu. Kenapa? Sebagai contohnya begini teman-teman, tahun 2013 itu 2013 awal itu kan pemerintah meluncurkan dana abadi pendidikan melalui LPDP, dan alhamdulillah saya kebetulan waktu itu dapat di awal-awal kan, sebelum ramai sekarang gitu. Jadi saya masuk di LPDP ketika masih sepi gitu. Nah, waktu itu juga pernah pas ada pergantian 2014 itu kan pernah ada yang ketar-ketir gitu, apakah ini akan dilanjutkan atau tidak begitu. Dan ternyata sampai sekarang masih berlanjut. Sekarang LPDP sudah 9 tahun ya, sudah 9 tahun ada di Indonesia dan betul. sudah puluhan ribu rakyat Indonesia yang bisa melanjutkan studi gitu ke luar negeri, dan juga sudah sebagian karyanya sudah bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia juga. Misalnya kalau yang ya ada juga yang masuk menjadi bagian dari pemerintah juga seperti itu ya. Dan itu kan mungkin tidak sampai hari ini pun masih ada gitu. Dana abadi itu masih ada. Dulu setahu saya yang pertama kali digagas itu dana pendidikan itu sekitar 15 triliunan. Sekarang sudah lebih mungkin untuk LPDP itu sendiri. Jadi itu sebagai contoh saja teman-teman. Jadi sebenarnya SWF ini dalam dunia pendidikan sudah ada sejak 9 tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang mungkin pemerintah memfokuskan kepada bagaimana si SWF ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu, dan saya kira nggak bisa dilihat dari 1-2 tahun. Apalagi misalnya kalau SWF ini berinvestasi di aset yang jangka panjang sifatnya, bukan yang sifatnya short term gitu, tapi lebih ke misalnya di jalan tol atau di mana yang mungkin untuk menghasilkan tuh tidak bisa dalam waktu yang instan. Kecuali SWF punya tim khusus, misalnya ada alokasi dana yang disisihkan itu untuk katakanlah tanda kutip trading saham. Itu juga bisa sebenarnya gitu. Dengan risiko yang harus ditanggung juga. Misalnya ya tradingnya jangan yang aneh-aneh gitu. Jadi begini logikanya. Orang asing, orang luar itu big fund gitu, manajer investasi luar itu berapa triliun per bulan mereka dapat untung dari pasar kita. Misalnya ada hedge fund atau investment management dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka beli saham di bulan ini, di akhir bulan mereka jualan dan itu untungnya berapa triliun gitu. Kenapa tidak misalnya kalau kita punya modal katakanlah dari 75 triliun itu ada misalnya 25 triliunnya kita simpan di saham gitu. Dan itu istilahnya ditradingkan gitu. Tapi tradingnya nggak usah yang ini, tradingnya di saham-saham BUMN aja gitu. Coba misalnya SWF-nya sebagian dimasukkan ke saham BRIS misalnya, ke saham Antam atau ke saham PTBA, mungkin dividen dapat dan segalanya dapat. Jadi mungkin cara yang paling instan dari SWF ya masukkan di emiten BUMN yang mau bagi dividen. Itu kan udah dapat langsung untung. Misalnya PTBA itu kan biasanya gede, 15% lah dividennya. Yieldnya 15%. Katakanlah ada 10 triliun. Dimasukin ke PTBA itu sudah dapat 1,5 T loh. Gitu ya.
Kalau saya berpikirnya Cuman sebagai dividen doang seorang itu ya. dividen doang gitu, dividen doang. Jadi sebenarnya diversifikasi aja. Ada yang sifatnya aset yang agak lama, kemudian juga ada dana yang dimasukkan ke dalam instrumen-instrumen yang katakan short term, tapi yang menghasilkan gitu. Masukin di Antam misalnya, apa masuk Antam nggak bagi dividen ya, jarang lah. Masukin di PTBA itu lumayan. Kemudian masukin lagi misalnya di Telkom misalnya. Kemudian masukin lagi di apa. Jadi ya itu sebagai sebagian aja yang bisa menghasilkan. Dan saya kira apa namanya bisa inilah bisa survive juga si INA itu, katakanlah untuk operasional mereka dapat gitu, dari dividen aja udah dapat. Tapi nggak semuanya, misalnya dari katakanlah nanti sudah kumpul 75 triliun gitu ya, buat katakanlah buat berdagang sahamnya ya katakanlah 10 atau 25 triliun gitu. Dari PTBA kalau 20 triliun udah dapat 3 triliun gitu, cuman hold sekitar katakanlah 3 hari gitu, atau misalnya 1 bulan itu udah dapat. Itu instan sekali kan. Nah, itu udah dapat 3 nambahkan ke modal awalnya kan, tambah lagi sambil jalan juga di infrastruktur, jalan di konstruksi yang lainnya. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Jadi selama misalnya ada keuntungan yang bisa dihasilkan, kemudian masih bisa survive dengan modal yang ada, saya yakin nggak akan dibubarkan gitu. Dan ini mungkin nggak akan dibubarkan karena ini dana abadi gitu. Yang kita ambil adalah dari, belum lagi misalnya kalau pingin yang lebih safety misalnya di sukuk gitu. Atau misalnya beli aset strategis, misalnya apalah di luar negeri misalnya beli. Jangankan di luar negeri, di kita juga masih banyak aset strategis yang bisa dibeli oleh SWF tersebut dan jadi gini logikanya. Orang asing aja mau nginvest di kita. Orang asing aja mau nginvest di kita karena return saham kita itu lebih besar dalam 10 tahun terakhir dibanding negara manapun gitu. Pertanyaannya adalah kenapa tidak SWF tidak berinvestasi juga di pasar modal kita gitu. Orang lain juga dapat berapa triliun kok dari pasar modal kita itu, masa kita tidak bisa memanfaatkan dana yang ada untuk mendapatkan triliunan itu? Seperti itu sih Pak Mas. Iya betul banget ya. Jadinya memang sebenarnya ini salah satu indikasi bahwa ya sebenarnya pasar modal kita hasilnya bagus, kemudian ekonomi kita diproyeksinya akan membaik ke beberapa tahun ke depan, sehingga ini menjadi modal ya Mang Amsi ya, modal bahwa bangsa Indonesia ini mampu menarik juga minat-minat dari investor luar. Dan memang kemarin saya sempat baca juga sih kenapa kita benar-benar butuh SWF ini, INA ini, karena memang kemampuan BUMN kita pasca pandemi itu kan tidak sekuat kemarin sebelum pandemi. Jadi memang salah satu faktor utamanya ya dengan adanya pandemi ini, beberapa perusahaan kan pasti efisiensi dan lain sebagainya, sehingga modal pun itu pasti akan dibagi-bagi ke beberapa jenis usahanya. Nah, ternyata dari berbagai kontrak kayak yang kemarin dilihat ya, kontrak jalan tol, kontrak jembatan dan lain sebagainya, itu kurangnya juga masih banyak teman-teman nih sobat finansialku. Sehingga butuh ini dana benar-benar dari SWF ini, berbagai macam sumber dana yang lainnya. Yang penting ini bisa membiayai, membantu dari APBN kita juga, sehingga diharapkan ya tepat waktu. Nah ini yang benar-benar tantangan nih. Nah kalau nanti emiten-emiten dari BUMN ini bisa menggarapnya dan juga tepat waktu, maka hasilnya akan memberikan imbal bagi hasil yang baik pula untuk para investornya. Dan kita sebagai investor retail juga yang nabung saham ya di pasar modal, ini pastinya nanti harus terkena dampaknya juga ya. Makanya tadinya saya akan nanya nih Mang Amsi, kalau boleh sebut merek, nah kita nanti coba lihat nih kira-kira ada beberapa saham syariah yang masuk ke dalam yang terdampak SWF ini, kira-kira bagaimana sih kinerja fundamentalnya sampai detik ini. Nah tadi sudah ada beberapa titipan pertanyaan Mang Amsi, cuma nanti akan kita tanyakan jelang akhir sesi aja ya Mang, kalau untuk salah satu bedah emitennya. Nah ini satu lagi Mang Amsi, pertanyaan menarik masih terkait dengan hal yang umum ya. Karena memang berkali-kali kita kalau edukasi teman-teman untuk ke pasar modal ini kan untuk jangka panjang. Benar-benar bukan tidak menggunakan uang panas dan bukan untuk dana darurat, bukan untuk membayar hutang dan lain sebagainya. Tapi memang untuk tujuan-tujuan keuangan jangka panjang. Jadinya ya kayak Mang Amsi kan sering banget ya share portofolionya, dan ini memang untuk tujuan fundamental, tujuan jangka panjang. Sehingga kalau misalkan sekarang pun lagi merah dan lain sebagainya, ya jangan khawatir teman-teman.
kayak kemarin yang terkena isu pabrik ini kan, pabrik nikel ya, pabrik mobil listrik itu kan nggak jadi di Indonesia untuk saat ini, tetapi lebih milih ke India. Nah itu juga berpengaruh juga terhadap beberapa emiten penyokongnya. Nah makanya kita harapkan juga teman-teman dengan adanya isu SWF ini dan sekarang sudah dipraktekkan dengan INA ini, Indonesian Investment Authority ini, diharapkan memang benar-benar mensupport pergerakan positif dari beberapa emiten yang bergerak di bidang konstruksi dan lain sebagainya itu. Nah itu yang pertama. Sehingga diharapkan teman-teman di sini ya kalau nanti belajar fundamentalnya atau Q1-nya kita baca laporan keuangannya, ini dua hal ini harus diperhatikan. Yang satu, benar nggak ini perusahaan ini bisa terkena imbas dari gampangannya benar-benar bisa terkena imbas dari SWF ini, apakah benar dibuktikan dengan bagusnya laporan keuangan. Nah kalau kita mau belajar tentang hal ini Mang Amsi, ini kriteria-kriteria dari laporan keuangan apa saja yang mungkin bisa kita perhatikan Mang dengan adanya SWF ini dalam jangka pendek ini. Ini baru Q1 dan nanti ada Q2. Apakah dari debt rasionya atau misalkan dari net profit margin atau misalkan dari price book value seperti biasanya atau apa Mang? Ini yang harus kita perhatikan, yang mungkin ini sangat relevan sekali dengan dampak jangka pendek dari SWF ini Mas. Monggo Mang Amsi. Oke Mas, suara saya masih jelas ya? Ya masih jelas. Teman-teman boleh dicek ya, suara saya mohon dikritisi nanti kalau misalnya kurang nyaman. Oke, berkaitan dengan laporan keuangan, sebenarnya sih teman-teman tinggal cek aja gitu. Dan di saya ada suara berguruh Mas. Nggak ada ya? Enggak, maksudnya dari Mas ke saya ada suara yang kresek-kresek gitu. Enggak? Aman Mang. Aman, oke. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan, pastinya kita bicara tentang rasio-rasio yang dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan dalam menilai sebuah perusahaan. Dan rasio itu kan banyak gitu. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, kemudian rasio profitabilitas, dan rasio harga pasar gitu. Nah kalau kita melihat saham konstruksi itu biasanya ya berkaitan dengan utang. Jadi kalau utangnya misalnya besar itu jangan, ya mungkin kita juga harus hati-hati apakah dia punya kemampuan untuk membayarnya. Makanya diusahakan ini gitu ya, diusahakan bisa lebih aman gitu. Itu Mas ada yang ini kresek-kresek katanya Mas. Dari Mas Jody kayaknya. Headset saya coba ini, saya copot ya. Oke, nah sekarang udah enggak. Oh, berarti headset saya aman ya, tadi. Teman-teman. Iya, dari tadi. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi karena jadi suara saya ketutup sama itu Mas, suara itu. Karena saya kedengaran dari sini. Oke. Jadi kalau kita kembali ke saham-saham konstruksi, jadi rasio, kita cek aja rasio profitabilitasnya, misalnya NPM-nya. Nah kebetulan saya sambil buka beberapa riset gitu untuk saham-saham konstruksi ini. Misalnya saya sebut, karena kan kalau konstruksi besar itu bermuaranya kepada 4 gitu ya. Waskita Karya, Wijaya Karya, PTPP sama Adikarya. Hanya 4 itu. Kalau yang kalau bicara tentang konstruksi BUMN karya, itu cuma 4 itu aja. Dan kita bisa lihat rata-rata. Saya tadi sudah baca beberapa riset dari berbagai sekuritas. Rata-rata yang direkomendasikan gitu itu cuma 3. Pertama adalah PTPP, kedua WSKT, ketiga Wika. Adi sebagian besar itu nyuruhnya sell atau reduce, kurangi gitu posisinya. Mungkin karena apa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa dari pertumbuhan laba bersih secara 3 tahun terakhir, itu ADI dan WSKT sebenarnya mengalami minus. Jadi yang masih mencatatkan surplus, yang masih mencatatkan kenaikan positif itu cuma 2, PTPP dan Wika. PTPP dan Wika begitu ya. Kemudian juga dari sisi dari sisi pernya
itu paling murah di antara keempat ini adalah Wijaya Karya, gitu ya. Paling murah adalah Wika. Kalau dilihat dari sisi Wika, ya. price to earning forecast 2021-nya itu Wijaya Karya paling murah, kemudian PTPP, kemudian baru ADI. Setelah itu WSKT, karena WSKT di sini not available, mungkin karena minus tadi ya. Ini belum ada, pertumbuhannya masih minus begitu. Kemudian juga dari sisi PBV-nya atau price to book value, itu yang paling katakanlah paling rendah itu adalah Adikarya, disusul PTPP dan Wijaya Karya. Lagi-lagi WSKT paling mahal. Kebetulan WSKT nggak masuk saham syariah gitu. WSKT nggak masuk saham syariah. Jadi kalau saya ngobrolin konstruksi cuma tiga lah maksimal, ADI, PTPP, WK dan turunannya. Turunannya itu misalnya gini teman-teman. Turunannya itu misalnya Wika itu turunannya kan ada Weton, ada WG. Weton, WG itu turunan dari Wika. Anak usaha Wika. Kemudian anak usaha WSKT, WSBP. WSBP-nya syariah masuk gitu. WSBP-nya masuk, tapi WSKT-nya enggak gitu. Kemudian turunan PTPP itu ada PPRO, ada PPRE gitu. PPRO, PPRE, PTPP itu 3. Satu lagi apa ya, saya lupa. Jadi kalau kita kumpulkan yang berkaitan dengan konstruksi itu misalnya Wika, WG, Weton, itu grup Wika. Kemudian WSBP, kemudian PTPP, PPRE, PPRO. Tapi PPRO ini lebih konstruksi gitu. Kita ngobrolnya PPRE aja. PTPP presisi namanya. PPRO ya. PPRE ya. Dan beberapa teman-teman bisa cek lagi gitu, misalnya apakah ada yang menarik dari saham-saham tersebut gitu ya. Karena setiap saham itu punya karakteristik masing-masing tergantung dari, misalnya ada yang menyebut PPRE. PPRE ini katakanlah jasa konstruksi dari PTPP anak usahanya begitu, dan harganya juga masih 200-an perak begitu kan. Kemudian dia PBV-nya masih di bawah 1, katakanlah seperti itu. Kemudian nilai bukunya di 270. Jadi artinya nilai sekarang itu belum sampai ke nilai bukunya, mungkin seperti itu. Jadi dengan membandingkan berbagai kinerja perusahaan tersebut, kita bisa tahu misalnya saham konstruksi ini yang paling murah, yang paling menarik mana gitu. Kemudian kita lihat prospek ke depan yang akan banyak, katakanlah kecipratan dari SWF itu kira-kira mana. Dan banyak orang yang mengatakan kalau yang akan banyak dapat berkah dari SWF itu WSKT. Cuman WSKT kan nggak syariah, kita nggak bisa beli sampai periode ini. Mungkin alternatifnya, saya yakin kalau WSKT itu akan dipasok untuk betonnya atau untuk sebagian konstruksi itu dari WSBP. Jadi teman-teman bisa aja beli cicil WSBP. Jangan lihat fluktuasi hariannya. Kalau misalnya kita lihat masa depannya, misalnya WSBP ini, karena gini, setahu saya WSBP itu penghasilan utamanya dari WSKT gitu. Jadi kalau WSKT-nya gerak, WSBP-nya ketarik gitu. Saya membuka laporan keuangan dulu sebentar, Pak, biar ada data. Saya kan nggak bisa ngomong pom-pom, Pak. Jadi harus ada data. Iya, betul. Mang, ini tadi ada yang saran juga, kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang kurang jelas sama sama kode emiten. Jadi mungkin kalau Mang Amsi bilang WSKT gitu, bilangnya Waskita gitu aja, Mang. Oke. Karena Waskita kan ada 2, ada Waskita Beton, ada Waskita Karya. Oh iya, gitu. Ada Weton juga ya. Iya, jadi istilahnya Weton sama WG. Iya, jadi banyak lah. Jadi teman-teman nanti bisa cek ininya, di laporan keuangannya ya. Jadi kalau yang tahu saham pasti tahu, maksudnya pasti kenal lah. Misalnya WSKT itu Waskita Karya, WSBP itu Waskita Beton, kemudian Weton Wijaya Karya Beton, Wika Wijaya Karya. Karena gini teman-teman berusaha menghafal nama perusahaan itu sudah termasuk menghilangkan goror gitu. Jadi nggak akan bisa kena pom-pom seperti itu. Kalau teman-teman nggak mungkin ketukar. Iya, nggak bisa dikelabui orang karena kita tahu gitu ya. Iya. Kita tahu betul. Dia bisanya bergerak di bidang apa gitu ya. Seperti itu. Nah, saya sambil lihat ini ya, teman-teman. Jadi saya ingin menjelaskan pada teman-teman bahwa yang namanya anak usaha itu biasanya berkaitan erat dengan induk usahanya gitu. Saya pernah lihat bahwa misalnya Wijaya Karya Beton itu biasanya banyak dari Weton Wijaya Karya gitu. Nah, di sini juga kita bisa cek ya.
Ini saya punya data, misalnya dari September 2020 pendapatan total WSBP misalnya gitu ya, itu sekitar 1,4 triliun ya, 1,4 triliun. 1,4 triliun dan 1,3 triliunnya itu dari WSKT dan anak usahanya. Jadi ada dari pihak berelasi. Artinya dari 1,4 triliun, 1,3 T-nya dari grup waskita gitu. Artinya kalau waskitanya dapat katakanlah berkah dari SWF, anak usahanya juga dapat. Kenapa? Karena pemasok utamanya dari situ gitu. Di sini bayangkan, dari 1,4 triliun pendapatan dari WSBP itu 1,3 triliunnya dari grup waskita, dan bahkan dari waskita karyanya sekalipun ya, dari induknya itu sampai 827 miliar. Artinya dari 1,3 T dari 1,4 T 800 miliarnya dari WSKT. WSBP. Jadi revenue-nya WSBP itu 800 per 8 per 14. Berapa itu? Berarti sekitar 60% income, 60% pendapatan WSBP, Waskita Beton Precast, itu dari Waskita Karya. Kalau ditambah grup terafiliasinya, misalnya ada dari PTPP, dari yang BUMN sesama BUMN, itu 1,3 T. Artinya 13 per 14, 90%. Jadi artinya kalau PTPP dapat berkah, kemudian di sini ada Hutama, ada ADI, ada Pertamina, ada Nindya Karya, ada banyak PT-PT lain yang masih grup BUMN, WSBP dapat juga. Jadi dia yang dari pendapatan dari yang pihak ketiganya itu hanya 87 miliar. Jadi bayangin teman-teman, dari 1,4 T, 1,4 triliun itu yang bukan grup afiliasi itu cuma 80 miliar. Cuman berapa persen, sedikit banget. Jadi artinya gini lah, kalau teman-teman misalnya nanti SWF ini ada berkahnya ke konstruksi, anak-anak usahanya pun dapat gitu. Nah itu perlu teman-teman pelajari dari laporan keuangan. Gak bisa ditebak-tebak gitu. Saya ngobrolnya sambil mantengin laporan keuangan, bukan kata orang begitu, tapi saya lihat langsung dari sumber primernya, dari laporan keuangan Waskita Beton Precast gitu, bukan dari pom-pomers, bukan dari influencer gitu. Karena bagi saya data itu utama gitu. Ini yang nggak bisa kita manipulasi secara investor ya. Kalau mereka memanipulasi beda cerita, kan ada pidana nantinya. Kalau kita sebagai user ya kita lihat di sini dan ternyata buktinya seperti itu. Jadi kalau Waskita nanti dapat proyek besar, WSBP akan ketarik. Kalau Wijaya Karya misalnya dapat proyek besar, Wijaya Karya Beton juga akan ketarik. Jadi seperti itulah. Jadi dan itu harganya kan masih murah-murah, katakanlah WSBP masih 250-an gitu. Weton masih 300-an, cuman slotnya cuma 20 sampai 30 ribu, itu terjangkau sekali oleh teman-teman misalnya. Tapi kan tadi ketika mau beli, siap nggak dengan ruginya? Jangan Bang Hamsi ngobrol nih di IG nih, kita beli deh besok. Nah, seperti itu kan. Ternyata nggak siap gitu. Nah itu harusnya dibarengi juga dengan teknikal gitu. Contoh. Saya berikan contoh nih. Ini mungkin di luar topik. Hari ini Unilever naik. Saya nggak lihat online trading. Kemudian banyak yang mention saya di Instagram. Mang, itu Unilever kenapa naik ya? Saya sih sudah punya gambaran. Ini Unilever akan nguji 6.600-an. Kalau dia kuat di 6.600, kemungkinan dia reversal mantul. Dan hari ini mantul, hampir 7.000 lagi katanya, seperti itu. Jadi kita menggabungkan fundamental, teknik. Fundamental jangan ditanya lah, Unilever itu ROE-nya 100% lebih. Jarang, atau mungkin satu-satunya perusahaan syariah, emiten syariah yang return on equity-nya di atas 100%. Anggap itu udah perusahaan bagus, fundamental jangan diragukan. Nah, mungkin masalah penumbuhan kan ada pandemi gitu. Tinggal teknikal itu ya tadi, Bang ini kok turun terus, santai aja. 6.600 akan jadi support kuat. Saya bilang itu di kemarin, bukan sekarang bilangnya karena naik, bukan. Di postingan kemarin saya bilang di satu komentar, Bang ini kapan ya mau beli lagi? Saya bilang kalau 6.800 ketembus, tunggu sampai 6.600-an. Kalau di situ nggak ketembus, dia akan balik. Hari ini ke 7.000. Jadi teknikal itu juga penting teman-teman. Saya nggak menafikan analisis teknikal, semuanya saya pelajari. Nah, thank you Mang Hamsi. Ini menarik sekali sih. Dari tadi saya juga manggut-manggut ya, karena ternyata banyak yang disampaikan Mang Hamsi ini dan benar sekali bahwa salah satunya adalah terkait dengan laporan keuangan. Nah, itu
benar-benar kita tidak bisa termanipulasi kalau dari situ ya. Benar-benar kita harus baca, kita harus pelajari terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan di luar sana ada yang ngomong nih, oh ternyata kayak kemarin tuh banyak dicurigai ada sebuah bank digital, Mang. Itu kayaknya pom-pom nih karena semua pada ngomongin. Nah, cuman kita cek dulu teman-teman, kita cek di laporan keuangannya, emiten ini benar-benar bagus apa enggak sih prakteknya, kinerjanya dari produksinya bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa dapetin juga di laporan keuangannya. Nah, kebetulan Mang ini juga ada yang nanya, kalau laporan keuangan ini biasanya bisa Mang Amsi dapetin dari mana sih Mang? Karena penting banget ya. Dan apakah akan di-share nih transparansi LK-nya? Maksudnya sejauh mana sih mereka akan share transparansi keuangannya? Monggo Mang Amsi boleh dijawab dulu. Ini Mang Amsi biasanya downloadnya di mana laporan keuangan? Oke. Sip. Teman-teman, saya sering dan hampir tiap hari ya bikin video tentang cara mengunduh laporan keuangan di YouTube saya ya, di Mang Amsi itu. Ya, dari mana kita dapatkan laporannya. Tadi pagi itu saya ngupload video bagaimana kita mencari data untuk emiten-emiten yang merilis laporannya minggu ini, kemudian saya masukkan ke dalam Excel, saya kaji dan saya analisis. Termasuk di situ tadi ada grup Astra. 6 dari 9 emiten minggu ini yang rilis adalah 6 dari grup Astra dan 3-nya itu ITMG, Info dan Ucid. Jadi saya sampai tahu karena saya mantengin itu tiap hari, Pak, Mas. Nah, dan saya ambilnya dari website Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang namanya sumber primer itu berasal dari perusahaan itu sendiri. Dan teman-teman perlu cek juga apakah itu sudah diaudit atau belum gitu. Kalau sudah diaudit, kita percaya ke auditornya. Misalnya auditornya ada dari nama-nama auditor itu misalnya Deloitte, kemudian PwC ya, Price Water Company atau apalah saya istilahnya. Jadi YouTube-nya ada yang nanya, YouTube-nya Mang Amsi aja cari. Ya, Mang Amsi. YouTube-nya Mang Amsi ya, bukan Syariah Saham ya, Mang. Enggak, kalau yang ngebahas laporan keuangan di Mang Amsi. Jadi Mang Amsi, selesai. Karena di YouTube kayaknya nama saya cuma satu, Mang Amsi gitu. Cari aja, ditulis di situ. Oke, itu pertanyaan dari Mbak Delana Suherlan ya. Itu Mbak, jadi nanti cek aja di YouTube-nya Mang Amsi. Memang Mang Amsi setiap hari pasti hampir selalu update ya YouTube-nya. Nah, jangan lupa juga subscribe juga YouTube Finansialku, karena kalau di Finansialku kita berbicaranya lebih umum teman-teman ya. Kalau Mang Amsi udah teknis banget, karena Mang Amsi ini setiap pagi ini habis subuhan pasti baca laporan keuangan, bener ya Mang ya? Iya, jadi istilahnya apa? Saya tuh suka sharing apa yang saya pikirkan gitu. Dan saya bicara saham itu ya apa adanya, bukan ada apanya gitu. Jadi yang jelek-jelek, ya bagus-bagus gitu. Tidak ada istilah yang jelek jadi bagus atau bagus jadi jelek gitu. Nah, nanti masalahnya kan kesiapan kita aja. Teman-teman siap gak dengan risikonya berapa. Jadi sekali lagi teman-teman, kita tidak cukup aja belajar fundamental, tapi juga harus teknikal. Kalau misalnya ingin benar-benar menjaga modal kita gitu ya. Atau kalau dari awal misalnya saya mah siap rugi semua, itu lebih aman lagi gitu. Saya siap rugi kalau semuanya pun habis ya nggak masalah. Jadi itu lebih bagus lagi. Kenapa? Berarti uang kita sangat-sangat dingin gitu. Tapi kalau misalnya kita akan menjalankan sebagai bisnis, berarti untung ruginya harus dihitung, strateginya harus ditakar begitu supaya kita tidak banyak rugi. Tidak masalah teman-teman, cut loss. Cut loss itu sebuah kewajaran dan sebuah keniscayaan ketika kita ingin menjalani bisnis saham itu sebagai sebuah bisnis gitu. Dan untuk laporan keuangan tuh gini ya. Kenapa saya lebih suka dengan saham? Meskipun sekarang banyak yang nanya, Mang cryptocurrency gimana, Mang Bitcoin gimana? Saya tidak tertarik sedikit pun dengan koin gitu. Kenapa? Meskipun kata orang menggiurkan kan lagi naik, kalau lagi turun malah orang diem semua. Tapi pertanyaannya ketika turun bisa nggak dibaca laporan keuangannya? Ada nggak produknya? Ada nggak underlying asetnya? Di situ mereka nggak bisa jawab. Tapi kalau saya ngomong, WSBP lagi turun Bang, tenang, betonnya masih ada, manajernya masih ada gitu. Tapi Bitcoin misalnya atau misalnya Ethereum, kalau misalnya dari trading kan ya, kalau beda lagi dengan sebagai alat tukar, ini mah kalau di trading kan, ada nggak underlying, misalnya ada nggak misalnya produknya apa gitu, pabriknya di mana, kan nggak bisa jawab. Nah, bagi saya selain dari itu, saham itu punya kewajiban, emiten itu punya kewajiban 3 bulan sekali melaporkan kinerjanya. Ketika misalnya suatu perusahaan listing di Bursa Efek, itu punya kewajiban 3 bulan sekali harus melaporkan kinerjanya. Karena disebut perusahaan terbuka, maka namanya PT_TBK. Iya, TBK. Sebagai kewajiban mereka karena sudah jadi PT dan TBK, mereka tidak bisa lagi tidak transparan.
Makanya menurut saya investasi saham itu adalah bagaimana kita mengenali instrumen yang bisa kita pahami setiap 3 bulan sekali dari kinerjanya itu. Bandingkan dengan yang lain. Forex, cryptocurrency itu kan ya kalau grafiknya sama-sama aja karena ada teknikal. Tapi pertanyaan berikutnya adalah naik turun ya. Produknya di mana? Kita menakar naik turunnya itu karena apa? Hanya karena Elon Musk ngomong. Itu kan namanya pump and dump sebenarnya. Jadi kalau kalau saya misalnya menyebutkan sudah muncul kayaknya tahun ini naik deh 10% harga sahamnya. Kenapa? Karena mereka ekspansi dan targetnya 10% menaikkan laba. Itu kan jelas. Dari mana ada hitung-hitungannya sampai misalnya muncul naik 10% itu karena ada kapasitas, tambah produksi dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian juga kalau ada yang bertanya, apakah Astra Syariah? Tadi ada yang nanya ya. Itu sekarang sedang tidak syariah. Kenapa? Karena porsi dari total Astra, ya. Pendapatannya itu lebih dari 10% ada yang pendapatan non halal. Kenapa? Karena pendapatan Astra turun, sementara jasa keuangannya meningkat begitu. Akhirnya dia tidak kalau utangnya aman, Astra tuh utangnya cuma 20%. Utangnya aman lah. Tapi di pendapatan non halal karena ada jasa keuangan gitu, mungkin dia punya finance gitu, meningkat sementara yang lainnya turun. Jadi kayak otomotifnya turun. Jadi artinya porsi dari penjualan pendapatan halalnya itu meningkat di atas toleransi yang dibolehkan seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mang Amsi. Jadi ini teman-teman banyak juga sih yang mulai tercerahkan ya. Kalau saya lihat juga ya dari Instagramnya Mang Amsi, dari Instagramnya Finansialku, bahwasanya sekarang sudah mulai banyak yang aware nih tentang saham-saham syariah. Dan memang khusus ya Sobat Finansialku, pada sore hari ini tadi kita bahas nih keterkaitan antara SWF dengan fundamental saham syariah. Dan ternyata banyak sekali keterkaitannya, saling terkait karena memang semuanya emiten-emiten ini punyanya pemerintah semua, BUMN semua. Nah, ini kalau misalkan Mang ada yang masih kurang puas dan lain sebagainya, ini kebetulan banget Mang Amsi ini dan juga Finansialku teman-teman, itu Sabtu besok ya Mang ya, tanggal 6 Maret ya Mang. Itu ya, ada betul. Bikin acara webinar bagaimana cara merencanakan ya, mewujudkan tujuan keuangan teman-teman lewat saham syariah. Dan di sana nantinya kita akan belajar kira-kira pemilihan atau fundamental dan lain sebagainya terkait dengan saham syariah yang sesuai sama tujuan keuangan kita apa. Nah itu. Jadi teman-teman bisa tahu kira-kira trading plan atau saving plan-nya itu seperti apa. Mau beli di harga berapa, mau jual di harga berapa, dan itu semua harus sesuai dengan tujuan keuangannya. Nah, itu tanggal 6 Maret jam 10 pagi ya Mang Amsi ya. Jam 6 hari Sabtu. Hari Sabtu jam 10 pagi tanggal 6 Maret. Nanti teman-teman bisa daftar, langsung DM saja ke Instagram dari Finansialku atau tim Syariah Saham. Nanti akan langsung dibantu untuk pendaftarannya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir Mang Amsi, karena kita ternyata sudah di penghujung acara juga. Bagaimana nih tanggapannya Mang Amsi terhadap ini ya, ikut-ikutan membeli saham? Karena memang pemula itu kadang-kadang tidak sabar untuk belajar fundamental atau teknikal dan lain sebagainya. Kemudian melihat rekomendasi saham nih, biasanya dari koran atau misalkan dari media sosial, influencer, atau mungkin malahan dari perusahaan sekuritas. Nah, ini gimana Mang tanggapannya Mang Amsi, Mang? Monggo Mang Amsi. Oke, teman-teman, sebelum Jesse ini. Sebelum masuk ke saham tanya dulu. Tadi saya nulis di Instagram saya Mang Amsi itu kan kalau kamu katanya masih bingung atau masih aneh dengan penurunan 20% di saham, boleh jadi kamu nggak cocok di saham. Artinya gitu. Jadi saham itu berisiko. Dan makanya kalau ada yang mau belajar saham dengan saya tanya gitu, siap rugi berapa? Bukan siap untung berapa. Kenapa? Karena untung itu semua orang siap. Tapi kalau rugi itu semua orang belum semua orang siap. Nah, makanya ya bagi saya yang paling terpenting dari analisis saham itu selain fundamental dan teknikal itu adalah money management. Jadi begini teman-teman, fundamental itu bicara tentang apa saham yang bisa dibeli. Kualitasnya seperti apa secara kuantitatif dan secara kualitatif gitu. Nah, sedangkan yang teknikal itu when to buy. Kapan sih dibelinya, cocoknya, reversalnya, pembalikan arahnya kapan, itu di teknikal. Tapi itu kan dua-duanya bisa dari orang lain.
Misalnya saya seperti saya bilang WSBP seperti itu kan fundamental. Kemudian Unilever sekarang misalnya Riverside itu kan teknikal. Tapi itu kan semuanya dari orang lain. Tapi yang akan mempengaruhi benar-benar portofolio teman-teman adalah money management karena itu bicara uang kita. Jadi seberapa hype-nya, seberapa hebohnya suatu saham dipom-pom oleh influencer atau oleh misalnya suatu sekuritas memberikan rekomendasi, kita tetap punya takaran money management yang bisa berbeda-beda tiap orang. Contoh, saya dengan modal 10 juta, saya siap rugi 1 juta per bulan. Mungkin Mas Jody cuma siapnya 500.000 dengan uang yang sama. Gitu. Karena manajemen risiko setiap orang itu bisa berbeda-beda tergantung usia, tergantung pengalaman pribadinya, tergantung juga misalnya alokasi investasinya tidak sama. Maka yang paling penting itu adalah saya sekarang sedang meramaikan tagar kenal risiko, kenal rezeki gitu. Kenal risiko, kenal risiko, kenal risiko, kenal rezeki gitu. Jadi kalau kita sudah mengenali risiko masing-masing, profil risiko kita, itu akan menjadi saluran rezeki kita. Karena bagi saya risiko itu adalah bagaimana kita menanggulanginya, mengatasinya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti itu mungkin Mas. Jadi. Oke, terima kasih Mang Amsi. Jadi hashtagnya bagus sekali ya, kenal risiko, hoki rezeki. Jadi benar banget karena memang sekali lagi kita selalu edukasi juga bahwa teman-teman ini saham ini kan sebenarnya kendaraan investasi kita. Salah satunya harus menyesuaikan tujuan keuangan dan yang paling penting tadi money manajemennya. Jadi benar-benar kita itu setiap orang masing-masing punya profil atau toleransi resiko yang berbeda-beda ya. Misalkan tadi dari uang 10 juta kita punya sejauh mana kita berani rugi itu sampai berapa, itu tentunya setiap orang berbeda-beda. Dengan tipe yang agresif akan berbeda dengan tipe yang moderat atau konservatif. Dan ini kita nggak bisa menyamakan satu dengan yang lain, dan ini benar-benar hasil dari pengalaman belajar kita, pengalaman kita membeli atau menjual selama ini sampai nanti tujuan keuangan kita terwujud. Maka ini sebenarnya adalah proses yang panjang ya teman-teman ya. Tidak bisa cuman sebentar atau apa. Memang ini long life learning-nya. Jadi kayak Mang Amsi ini juga terus belajar. Mang Amsi itu besok masih ada ujian ya Mang ya. Masih ada ujian, masih sekolah juga. Kita doakan semoga Mang Amsi lulus, besok mau ngambil sertifikasi juga. Dan ini kita tidak pernah Mang mau ngambil apa Mang yang besok Mang ujiannya Mang? Ceritanya mau ambil apa ya? RSA gitu. Oke. Nah, makanya kita sama-sama doakan Mang Amsi biar besok ujiannya lulus dan makin bisa memberikan manfaat dan berkah untuk teman-teman lainnya. Seperti itu. Dan jangan lupa ya Mang Amsi, kita hari Sabtu ketemu lagi hari Sabtu tanggal 6 Maret, insya Allah jam 10 pagi. Teman-teman nanti kita di sana akan bahas terkait dengan saham-saham syariah dan sebagaimana kita bisa mewujudkan tujuan keuangan kita dengan analisis fundamental yang bagus terkait beberapa emiten saham. Nah dari Mang Amsi sendiri, apakah ada bocoran Sabtu mendatang kita apakah ada bocoran emiten atau masih bahas hal yang umum atau gimana Mang? Mungkin Mang Amsi boleh share sedikit Mang terkait acara webinar syariah saham hari Sabtu minggu depan. Kalau saya sih lebih ke bagaimana pertama ya, bagaimana menentukan saham yang bagus, kemudian menakar nilai wajarnya. Karena kan kalau bicara fundamental itu kita bicara nilai dari saham tersebut, bukan harga. Jadi harga itu kan kesepakatan pasar. Tapi harga belum tentu mencerminkan nilai perusahaannya. Nah, nanti kita akan lebih fokus bagaimana sih kita memilih saham yang katakanlah masih di bawah nilai wajarnya, tapi harga pasarnya sedang diskon. Mungkin lebih ke situ. Karena kalau investasi atau tujuan keuangan itu kan kita ambilnya dari capital gain atau dari dividen yang dari saham itu sendiri gitu. Dan itu perlu kita kaji dulu gitu. Berapa sih potensial upside-nya? Misalnya naiknya itu berapa persen lagi ke nilai wajar, dan itu penting menurut saya bagi seorang investor. Ya, mantap Mang Amsi. Jadi ini tadi saya mau balas chatnya juga, ada beberapa yang nanya tentang acara hari Sabtu besok. Jadi biasanya Mang Amsi akan sampaikan juga sih teman-teman kira-kira yang kira-kira saat ini sedang diskon, under value, dan lain sebagainya, tapi selama itu masih potensialnya bagus. Karena kita memang based on-nya adalah laporan keuangan.
Makanya jangan lupa teman-teman boleh langsung daftar ya, nanti bisa DM ke Instagram dari Finansialku, Mangamsi Syariah Saham, atau Instagram saya, Harika Jodi. Nanti teman-teman akan kita arahkan ke pendaftarannya untuk webinar saham. Insya Allah ini bisa membawa berkah juga buat teman-teman yang pengen benar-benar belajar tentang saham syariah, dan juga nanti akan ada benefit lainnya, Mang. Jadi kita tidak hanya belajar tentang saham syariah, tapi teman-teman akan dapat free konsultasi financial check up itu selama 20 menit. Nanti dengan para financial planner yang ada di Finansialku, 20 menit teman-teman bisa gratis cek kondisi keuangannya saat ini seperti apa. Jadi teman-teman sebelum nanti investasi bisa tahu dulu nih kira-kira dana daruratnya apakah sudah cukup ada, kemudian porsi hutangnya, cash flow-nya bagaimana, proteksinya bagaimana, dan apabila nantinya tertarik untuk tujuan keuangan, kita akan bantu kira-kira portofolionya akan ditempatkan di mana. Kurang lebih seperti itu, Mang Amsi. Terima kasih banyak atas waktunya bersama Finansialku pada sore hari ini. Semoga besok Mang Amsi ujiannya lancar dan juga bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Jadi Mang Amsi, silakan ada closing statement terakhir kali sebelum saya tutup. Oke, terima kasih teman-teman, sobat Finansialku dan juga Syariah Saham. Investasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita proseskan secara instan. Butuh waktu di situ, dan waktu itu adalah proses, dan bagi saya semua proses itu harus ditempuh, dan belajar itu tidak pernah berhenti ya, karena ya tidak ada yang di atas langit pasti ada langit, seperti itu. Teruslah belajar, teman. Baik, terima kasih Mang Amsi. Tetap belajar teman-teman ya, karena sama halnya sebenarnya nggak cuma saham, semua hal ini kita belajar sampai akhir. Seperti juga ilmu perencanaan keuangan, saya juga masih terus belajar, teman-teman juga, Mang Amsi juga, apalagi kalau nanti kita bahas syariah, pasti ilmunya akan semakin berkembang sesuai dengan konteks zamannya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan berkenan menonton ya pada Instagram Live Finansialku Syariah berikut ini. Nantikan terus konten-konten syariah hanya di Instagram Live Finansialku Syariah setiap hari Jumat. Kita biasanya jam 7 malam sampai jam 8 malam. Insya Allah setiap minggunya kita ada materi, topik, dan narasumber yang berbeda-beda. Semuanya membahas tentang syariah. Tidak hanya keuangan, tetapi juga halal lifestyle. Akhir kata, terima kasih banget Mang Amsi sekali lagi dari saya dan teman-teman Finansialku. Sampai bertemu minggu depan ya Mang Amsi di webinar Syariah Saham ya. Thank you Mang Amsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore teman-teman. Assalamualaikum. Ya. Oke, saya izin live ya Mas. Ya, thank you Mang Amsi. Saya end dulu ya.